Menantu Super Han San Qian. Bab 6031 Apakah kesenangan akan datang? Tiga sungai, Han San Qian, Raja Naga Tua, kau cukup licik dan bahkan lebih berani. Ya, tetua ketiga, kau benar, mereka memang cukup licik dan berani. Kau tahu, jika mereka ingin menggali tiga sungai, itu berarti hampir semuanya menggali sungai kemarin. Sekarang, mereka bisa melawan kita, lebih karena mereka mengandalkan sumber air yang sangat dekat. Begitu kita benar-benar memutus aliran air mereka di sini, mereka akan menjadi lebih rentan karena kelelahan kemarin karena kurangnya dukungan sumber air. Mereka menggali begitu banyak sungai kemarin, dan mereka pasti berpikir untuk menggunakannya untuk memperpanjang hidup mereka. Akibatnya, mereka tidak menyangka bahwa kita menemukan semuanya hari ini, dan hal-hal ini menjadi hal-hal yang mempercepat hidup mereka. Sekelompok orang bodoh, hahaha. Mendengarkan pujian dari bawahannya, tetua ketiga hampir sangat gembira untuk sementara waktu. Bagi tetua ketiga, dia sekarang benar-benar tenggelam dalam kecerdasan dan kebijaksanaannya sendiri, karena dia dapat menemukan sungai kedua dan ketiga, dan dia pikir dia terlalu pintar. Jika bukan karena kehati-hatian dan kepintarannya, jika itu orang lain, dari sudut pandangnya, tidak seorang pun akan menemukannya. Dan jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka tidak akan dapat sepenuhnya melemahkan pertahanan musuh. Bagaimanapun, kedua sungai itu dapat memberikan dukungan yang cukup untuk setidaknya setengah dari 500.000 pelaut. Tetapi karena penemuannya, kali ini, para pelaut ini akan benar-benar tamat. Dan hampir pada saat ini, dua bawahan lainnya juga berlari dengan tergesa-gesa. Melapor kepada tetua ketiga, gambaran umum sungai kedua kita telah selesai. Melapor kepada tetua ketiga, gambaran umum sungai ketiga kita juga telah selesai. Mendengar kabar baik dari kedua belah pihak, tetua ketiga bahkan lebih bersemangat. Bagus sekali, kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik, dan kalian semua akan diberi hadiah saat kembali. Dengan satu kalimat, semua orang sangat bersemangat dan bersorak. Tetua ketiga menunggu mereka bersorak sebentar sebelum mengangkat tangannya, dan seluruh hadirin langsung terdiam. Baiklah, semuanya, dengarkan perintahku. Ya. Akan ada hadiah bagi yang kembali, jadi wajar saja kebanyakan orang akan lebih bersemangat. Atas perintah tetua ketiga, semua orang segera kembali ke kelompok, sangat rapi dan teratur. Semua orang, segera bagi menjadi 3 tim, masing-masing tim beranggotakan sekitar 3.300 orang, pisahkan untukku. Pasukan. Bergerak dan cepat dibagi menjadi 3 tim. Tim No. 1. Segera bubar dan arahkan semua senjata ke posisi sungai No. 1 kita. Tim No. 2 arahkan ke tim yang mengarah ke sungai No. 2. Tim No. 3 arahkan ke sungai No. 3. Segera bertindak. Terdengar suara keras lagi, dan ribuan orang bergerak cepat dan serempak. Ada tim yang beranggotakan lebih dari 3.300 orang yang membidik ketiga sungai secara bersamaan. Han San Qian, Raja Naga Tua, kali ini, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan untuk bertahan. Semuanya, bom. Ledakan. Dengan teriakan marah tetua ketiga, detik berikutnya, ribuan mantra hitam langsung menghantam sungai di puncak gunung. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, ribuan serangan meledak seketika. Dalam sekejap, seluruh puncak gunung berguncang, seolah-olah dewa besar sedang menggerakkannya pada saat itu. Getaran yang kuat tidak hanya mengguncang seluruh gunung, tetapi juga menyebabkan hiruk-pikuk di kuburan di dalam gunung. Banyak orang terguncang ke tanah, dan ini bukan hanya satu atau dua fenomena. Faktanya, sebagian besar pria berpakaian hitam dan pelaut yang bertarung di dalam terkena dampaknya, dan jatuh atau terhuyung-huyung. Bahkan tokoh-tokoh besar seperti Kuiniu, kura-kura tua, tetua pertama dan tetua kedua terkena dampaknya untuk sementara waktu. Mereka mundur satu demi satu, menjaga jarak aman dari musuh dan beradaptasi dengan getaran. Di puncak gunung lainnya, Lotus dan Buddha kecil itu juga sedikit terguncang oleh getaran tersebut. Han San Qian, di sisi lain, masih tidur nyenyak saat ini. Bab 6032, Kematian akan datang. Kepala istana, lihat, tetua ketiga telah melancarkan serangan umum di puncak gunung. Saya pikir tetua ketiga pasti telah menentukan lokasi sumber air musuh.
Mendengar gerakan di atas, tetua keempat tiba-tiba kehilangan ketenangannya sebelumnya dan berteriak dengan gembira. Bukannya dia tidak bisa duduk diam, tetapi dia sangat jelas tentang apa yang akan terjadi pada seluruh situasi pertempuran mereka. Begitu sumber air musuh terputus, itu berarti kekuatan musuh akan sangat melemah, dan ini sebenarnya adalah keuntungan terbesar bagi mereka. Menurut perkiraan penurunan kekuatan para pelaut, mereka setara dengan memiliki 4 kali lebih banyak pasukan sekaligus. Tentu saja, 500.000 pelaut yang tampaknya kuat menjadi sangat rentan saat ini. Melihat gerakan di atas, tampaknya semua 10.000 pasukan menembak dengan kekuatan penuh. Apakah ini perlu? Utusan di sebelah utusan terkemuka berkata dengan jijik dan dingin. Karena tidak dirobohkan oleh orang-orang di aula utama mereka sendiri, dan jika aula cabang bertempur terlalu dini dan berjalan terlalu lancar, itu tidak akan terlihat baik untuk aula utama. Jadi, tentu saja, mereka akan berbicara dengan dingin saat ini. Namun, Sulong dan yang lainnya marah dan ingin membantah, tetapi mereka tidak dapat menemukan bukti kuat untuk membantah. Namun, tanpa perlu dua orang untuk berbicara, seorang prajurit dengan cepat berlari mendekat. Melapor ke kepala istana, melapor ke panglima tertinggi, tetua ketiga telah menemukan 3 sungai musuh di puncak gunung. Saat ini, 10.000 prajurit telah dibagi menjadi 3 tim untuk melakukan kerusakan yang menghancurkan pada sungai musuh. Mendengar berita ini, Sulong dan tetua keempat sangat senang. Jelas bahwa seseorang memberimu bantal ketika kamu ingin tidur, dan seseorang membawakanmu kabar baik ketika kamu ingin membantah. Dan kabar baik ini, secara alami adalah mulut yang terkuat. Tetua keempat mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan, jika itu adalah orang biasa-biasa saja yang hanya dapat menemukan 1 sungai musuh, maka tentu saja tidak perlu menggunakan begitu banyak tangan untuk melancarkan serangan. Tetapi jika itu adalah jenderal yang cakap, itu akan berbeda. 3 sungai, tidak heran musuh berani menghadapi kita secara langsung, ternyata mereka memiliki persiapan yang sangat matang. Sulong juga mengangguk dan tersenyum, itu benar. Meskipun aku juga menduga musuh akan menggunakan sumber air sebagai sarana untuk mempertahankan kekuatan militer mereka, aku tidak menyangka musuh akan membangun begitu banyak sungai. Tetua ketiga melakukan pekerjaan yang sangat baik. Setelah mendengar ini, utusan itu tentu tahu bahwa tetua keempat sedang menyindir, dan wajahnya langsung memerah karena marah. Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kau katakan? Apakah maksudmu aku orang yang biasa-biasa saja? Tetua keempat mencibir, aku tidak menyebut siapapun sebagai orang yang biasa-biasa saja, tetapi beberapa orang cukup sadar diri dan telah maju untuk mengklaimnya. Utusan itu marah dan ingin melawan dengan dingin, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia mencibir dengan jijik, ya, aku orang yang biasa-biasa saja, tetapi setidaknya aku, orang yang biasa-biasa saja, tidak ditipu oleh beberapa penduduk desa dan seorang Han Sanqian dari awal hingga akhir. Aku telah gagal 2 kali, dan akhirnya harus meminta bantuan dari orang lain untuk mengatasinya bersama-sama. Kemudian, dia melihat ke arah utusan utama dan berkata, saudaraku, menurutmu begitu atau tidak? Utusan utama itu tersenyum menghina. Pihak ini selalu orang-orangnya sendiri, dan tentu saja dia akan berbicara secara tidak langsung untuk melindungi orang-orangnya, jangan katakan itu kepada orang lain. Karena mereka tidak cukup kuat, kamu tidak mengizinkan mereka berbicara omong kosong. Sama seperti yang lain jelas-jelas adalah balai cabang, tetapi mereka selalu merasa memiliki cukup kemampuan untuk mendirikan bisnis mereka sendiri. Orang-orang seperti itu, pada kenyataannya, tidak akan bangga lama-lama, karena mereka pada akhirnya akan menjadi seperti sebagian orang saat ini. Ketika kenyataan yang kejam menghantam wajah mereka, mereka tahu rasa sakitnya dan tahu untuk berlutut dan memohon bantuan. Utusan itu tertawa dan berkata, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Tetua keempat ingin mengatakan sesuatu untuk membantah pihak lain, tetapi mata Sulong menunjukkan bahwa dia tidak perlu terus terlibat di sini. Kedua belah pihak dapat bertarung dengan kata-kata, tetapi setelah bertarung sampai batas tertentu, mereka harus menahan diri pada waktunya, terutama saat ini, Panglima tertinggi nominal telah secara pribadi memasuki pertempuran, dan itu harus berhenti di situ. Kepala Istana, 3 sungai adalah proyek yang sangat besar, saya pikir musuh pasti telah menghabiskan banyak upaya untuk itu.
Jika kita meledakkannya secara langsung kali ini, saya pikir tidak hanya kemampuan musuh akan berkurang, tetapi yang terpenting. Bab 6033, Keruntuhan Mental. Mentalitas mereka pasti hancur. Setelah bekerja keras sekian lama, pada akhirnya, saat mereka bahkan belum menggunakan sehelai rambut pun, orang itu sudah pergi. Ini sebenarnya pukulan telak bagi siapapun. Tetua keempat juga yakin bahwa sebagian besar dari 500.000 pasukan akan jatuh ke dalam keputusasaan total. Saat itu, orang-orang ini hanyalah tumpukan pasir lepas. Mengalahkan mereka semudah memecahkan telur. Sulong tersenyum dan mengangguk. Ini memang hal besar yang membahagiakan. Kedua utusan itu saling memandang dan tidak terus terlibat dalam masalah ini. Sebenarnya, bagi mereka, pertengkaran tadi adalah untuk mendapatkan kembali posisi mereka. Kedua, kali ini, tindakan penting seperti itu untuk menghancurkan musuh secara langsung juga bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, kedua orang itu sebenarnya dalam suasana hati yang baik. Dan tentu saja mereka tidak berencana untuk melanjutkannya lebih jauh. Utusan utama berbicara lebih dulu, melewati topik sebelumnya dan bertanya kepada Master Aulasu, ini memang pencapaian yang luar biasa, tetapi sekarang bukan saatnya untuk memujinya. Sementara sumber air musuh telah kita hancurkan dan pasukan dalam kekacauan, kita harus memerintahkan prajurit garis depan untuk meningkatkan serangan. Ya, karena kita telah melakukannya pada hari pertama, kita harus menyelesaikannya pada hari ke-15 sekaligus. Di medan perang, kita harus melakukan upaya bersama untuk memenangkan semua hasil. Sulong mengangguk dengan lembut, tidak keberatan diperintah saat ini, dan memerintahkan tetua keempat, segera kirim pesan ke garis depan dan beritahu mereka bahwa sumber air musuh telah kita hancurkan, sehingga efektivitas tempur musuh pasti akan runtuh sepenuhnya dalam sekejap. Mereka harus bergegas dan membunuh dengan seluruh kekuatan mereka untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Ya. Tetua keempat menerima perintah dan segera turun untuk membuat pengaturan baru. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, posisi depan tiba-tiba membunyikan klakson serangan, dan perintah Sulong juga dibagi dari tetua keempat ke pasukan garis depan, dan pemimpin regu pasukan garis depan dengan lantang mengumumkan kepada para prajurit untuk bertempur lagi. Sumber air musuh telah diledakkan. Mereka hanya pasukan yang sudah kehabisan tenaga. Serang dan bunuh mereka. Bunuh. Semangat tentara berbaju hitam tiba-tiba melonjak. Detik berikutnya, mereka menyerbu ke arah para pelaut seperti orang gila. Para pelaut itu jelas ketakutan dengan momentum lawan dan mundur tanpa sadar, tetapi jelas bahwa mereka mengenal tubuh mereka sendiri dengan baik dan mereka tidak terpengaruh oleh tidak adanya sumber air. Raja Naga Tua itu berteriak dengan marah, serangan balik. Detik berikutnya, para pelaut yang seharusnya telah dikalahkan sepenuhnya tidak hanya tidak muncul sebagaimana mestinya, tetapi malah melancarkan serangan balik dengan teriakan Raja Naga Tua itu. Situasi yang diterima oleh orang-orang berpakaian hitam itu jelas bahwa pihak lain telah dikalahkan sepenuhnya, tetapi siapa yang dapat mengetahui bahwa pada saat yang kritis seperti itu, musuh tidak hanya tidak dikalahkan, tetapi juga meledak dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Meskipun kemampuan mereka relatif luar biasa, mereka sama sekali tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu di bawah kesalahan informasi yang begitu besar, dan lengah. Oleh karena itu, situasinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Orang-orang berpakaian hitam seharusnya tidak dapat dihentikan, tetapi sekarang semuanya terbalik sepenuhnya. Para pelaut yang selalu bertahan mengambil tindakan serangan balik secara langsung, dan orang-orang berpakaian hitam yang tidak siap dipukuli secara langsung. Banyak orang berteriak dalam proses itu di tempat. Ada prajurit yang ganas di depan mereka, dan orang-orang mereka sendiri di belakang mereka terus maju secara acak. Dalam kepanikan mereka tidak punya pilihan selain dibunuh oleh para pelaut dalam kekacauan itu. Begitu mereka mati, musuh-musuh di belakang mereka tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Mereka pasti panik secara tidak sadar, karena dibandingkan dengan orang-orang di depan, mereka melihat bahwa musuh memiliki peluang dan waktu yang lebih baik untuk melakukan serangan balik, jadi mereka secara alami lebih siap sepenuhnya. Hal ini adalah efek berantai. Bagian depan seperti ini, dan seterusnya. Pada akhirnya, orang-orang itu bahkan sama sekali lupa apa itu perlawanan. Bagi mereka, pilihan terbaik adalah melarikan diri secara naluriah.
Segera, satu orang bubar, dan sekelompok orang bubar. Ketika satu tim bubar, setengah dari tim runtuh, dan kemudian seluruh tim penyerang. Ledakan. Dan runtuhnya seluruh pasukan berarti bahwa serangan ini tidak hanya tidak berhasil, tetapi juga kekalahan. Bab 6034 mengejutkan Tuan Istana. Tanpa menunggu laporan dari mata-mata, Kepala Istana Su dan kelompoknya dapat menyaksikan sendiri penemuan situasi ini. Sejumlah besar pria berpakaian hitam langsung mundur dari kuburan. Dia tidak hanya melihat dengan jelas postur kekalahan yang buruk itu, tetapi juga mengingatnya dalam benaknya. Bagaimana? Bagaimana bisa seperti ini? Sulong benar-benar tercengang. Jelas, hal-hal di depannya sulit untuk dipahami dan diterimanya. Baginya, situasi saat ini sebenarnya adalah pesta ofensif yang bagus. Timnya juga harus tak terhentikan dan membunuh pihak lain, tetapi bagaimana mungkin pihaknya dikalahkan? Ini. Apa yang terjadi? Tetua keempat juga benar-benar tercengang. Kedua utusan itu juga saling memandang dengan panik, dan mereka tidak dapat memahami mengapa ada pembalikan kutub yang serius di medan perang. Laporkan. Pada saat ini, mata-mata di garis depan terhuyung mundur. Mata-mata itu jelas berlari sangat cepat, jadi ketika mereka berlari di depan Sulong dan yang lainnya, mereka jatuh ke tanah tanpa berlutut. Tetua keempat mencengkeram kerah baju pria itu dan mengangkatnya, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Apa yang terjadi di garis depan? Mengapa ini terjadi sekarang? Bicaralah. Pria itu ingin berbicara, tetapi dia sudah terengah-engah karena berlari sepanjang jalan, dan sulit baginya untuk menjawab untuk sementara waktu. Tetapi melihat para tetua seperti ini, dia hanya bisa menelan ludahnya. Jawab. Jawab atasan, aku. Pasukanku mengalami kekalahan di garis depan. Apa? Mengalami kekalahan? Tetua keempat terkejut dan mencengkeram mata-mata itu lebih erat. Sial, bagaimana aku bisa gagal dengan begitu banyak pasukan di aula cabangku? Tetua ketiga meledakkan aliran air, dan kami melancarkan serangan ke garis depan seperti yang kamu katakan, tetapi, mata-mata itu juga sangat tertekan. Kamu memberi perintah dan bertempur di garis depan, tetapi kamu kalah. Mengapa kamu menatapku? Aku bahkan tidak berpartisipasi di dalamnya. Tetapi apa? Sulong juga sangat cemas dan tidak bisa menahan diri untuk mendesak. Namun, para pelaut musuh tampaknya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, kekuatan tempur mereka masih ganas, dan mereka melancarkan serangan balik terhadap pasukan kita. Pasukan kita sama sekali tidak dapat bereaksi dalam situasi itu, dan langsung diserang dan dibunuh. Kita harus segera mundur dari posisi itu. Apa? Jika kegagalan pasukan yang tiba-tiba itu cukup mengejutkan dan mengejutkan mereka, maka sekarang, ketika mereka dengan jelas mendengar alasan kegagalan itu, mereka bahkan lebih terkejut dan heran. Bagaimanapun, para pelaut tidak mengalami kerusakan efektivitas tempur, yang merupakan titik paling fatal dan titik paling membingungkan. Tetua keempat langsung melepaskan mata-mata itu, dan kemudian melihat ke atas gunung. Para pelaut pasti akan mengalami penurunan besar dalam kultivasi tanpa air. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Bahkan jika tetua ketiga hanya memutus aliran air, jadi reaksi pertama dan kelemahan musuh tidak begitu jelas, tetapi mereka tidak berani melancarkan serangan balik terhadap pasukan kita dalam keadaan seperti itu. Musuh tidak hanya tidak menyerah, tetapi juga melancarkan serangan terhadap pasukan kita. Bukankah ini hal yang paling ironis? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah tetua ketiga mengebom tempat yang salah? Hanya kemungkinan ini yang dapat menjelaskan mengapa pihak lain berani melancarkan serangan balik terhadapnya ketika dia melancarkan serangan di pihaknya. Utusan utama juga sangat terkejut pada awalnya, tetapi setelah mendengar kemungkinan ini, dia tidak dapat menahan senyum dingin. Sudah kubilang kalian semua adalah sekelompok orang idiot, tetapi kalian tidak mempercayainya. Bahkan meledakkan sumber air dapat menyebabkan begitu banyak masalah, maka aku benar-benar tidak tahu apa yang dapat kalian lakukan. Setelah mendengar ini, utusan di sebelahnya segera berbicara dengan masam. Orang seperti itu dapat menjadi seorang penatua. Hei, sudah jelas, ini adalah kasus umum orang yang tidak cukup kuat tetapi berpura-pura tenang dan mendirikan gunung baru.
Akibatnya, tidak ada seorang pun di gunung, jadi mereka hanya dapat mengisi nomor tersebut dan menemukan beberapa orang yang tidak jujur AA untuk menjadi penatua. Kalian mungkin tidak melihat adanya masalah pada saat-saat biasa, tetapi ketika kalian benar-benar harus menunjukkan warna asli kalian, semuanya akan terungkap. Hei, tidak heran beberapa orang bahkan tidak dapat menghadapi penduduk desa yang paling biasa, tetapi dipermalukan oleh orang lain berulang kali. Inilah alasannya. Mendengar kata-kata ini, wajah Sulong sangat jelek, dan dia tiba-tiba berbalik. Bab 6035, Pertikaian Internal. Kemudian, dia menatap kedua utusan itu dengan ganas. Dia siap membunuh. Garis depan baru saja mengalami kekalahan, dan itu adalah kekalahan yang sangat keterlaluan. Akibatnya, garis belakang menghadapi sarkasme dingin dari kedua orang ini. Ini akan langsung menyulut kemarahan siapapun. Namun sebenarnya, jika Anda memikirkannya dengan saksama, dia hanya bisa menggigit giginya dan menelan amarahnya. Apa yang bisa dia lakukan? Dia sebenarnya sangat marah, tetapi dia tidak punya cara untuk membantahnya. Sanggahan orang dewasa harus berdasarkan bukti dan fakta, bukan bertengkar seperti anak kecil, terutama baginya, yang disebut sebagai penguasa aula pertama. Tetua keempat. Saya di sini. Segera biarkan pasukan mundur sementara, dan kemudian, kalian berempat tetua datang untuk berkumpul, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Tetua keempat mendengar suara itu dan hendak pergi, tetapi utusan terkemuka mengangkat tangannya, tunggu. Tetua keempat berbalik dengan cepat. Meskipun dia tidak puas, pihak lain adalah panglima tertinggi, dan dia hanya bisa menunggu perintah pihak lain. Kepala Istana Su, 2 jam penuh telah berlalu sejak kita melancarkan serangan, dan hanya tersisa 2 jam lagi hingga tengah hari. Dengan kata lain, serangan pagi kita kemungkinan besar akan menjadi gelombang terakhir. Aku tidak ingin pertempuran ini berakhir sampai besok, jadi aku memberimu ultimatum terakhir. Bisakah kamu menerimanya? Tetua keempat menatap Sulong dengan tergesa-gesa, berharap dia tidak akan setuju. Namun, dia dan Sulong sebenarnya mengerti bahwa permintaan pihak lain tidak berlebihan. Begitulah adanya di medan perang. Jika kamu tidak bisa melakukannya, orang lain akan maju. Sulong tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangguk sedikit. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk aula cabang. Jika serangan terakhirmu masih berakhir dengan kegagalan, maka semua orang di aula cabangmu akan mundur dari garis depan dan menjadi pasukan cadangan kita. Dan serangan garis depan akan menjadi tanggung jawab orang-orang kita di aula utama. Dengan kata lain, utusan khusus itu bermaksud bahwa Sulong dan yang lainnya hanya memiliki kesempatan terakhir ini untuk menyerang, jika tidak, mereka hanya bisa dengan patuh melayani sebagai asisten orang-orang di aula utama. Meskipun tidak seberbahaya menyerbu ke garis depan, semua orang tahu betapa memalukannya hal itu. Dan jika orang-orang di aula utama berhasil dalam serangan terakhir, aula cabangnya tidak akan memiliki muka lagi, dan yang disebut sebagai kepala aula cabangnya hampir akan mendapat masalah. Ya, tidak ada yang bisa mencopot jabatannya sebagai kepala, tetapi dia takut tidak akan malu untuk tetap berada di posisi ini, dan orang-orang lain di aula cabang tidak akan malu untuk mengklaim identitas aula cabang. Kenyataannya sangat kejam, Anda harus menerimanya bahkan jika Anda tidak mau. Dunia memang seperti ini, Anda tidak punya pilihan. Meskipun, Anda juga bisa menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan mendirikan bisnis Anda sendiri. Baiklah, saya berjanji, jika serangan terakhir gagal lagi, semua orang di aula cabang akan mematuhi pengerahan aula utama, dan saya, wakil komandan, juga akan secara resmi mengundurkan diri. Bagus sekali. Utusan khusus terkemuka menginginkan efek ini, kalau begitu, tolong minta kepala Istana Su untuk bekerja lebih keras. Anda juga harus membuktikan bahwa keberadaan aula cabang Anda masuk akal, dan bukan sekelompok pecundang di sini untuk menambah jumlah. Sulong tidak ingin menjawab, melirik tetua ketiga, dan berkata dengan dingin, mengapa Anda masih berdiri? Di sana, mengapa Anda tidak bertindak cepat? Ya. Tetua ketiga pergi dengan cepat. Dalam waktu kurang dari sesaat, semua orang berpakaian hitam di posisi depan menerima perintah dan mundur dari kuburan, dan hanya membuat pengepungan dasar yang sesuai di luar kuburan. Saya pikir itu adalah penghentian sementara serangan.
Dan tetua ketiga di puncak gunung, setelah meledakkan sungai, mengirim orang untuk memeriksa 3 sungai secara khusus, dan kembali ke pusat komando setelah sepenuhnya memastikan bahwa sungai tidak dapat mengalir lagi. Bersama dengan tetua kedua yang dibawa kembali oleh tetua pertama, keempat tetua baru saja datang ke istana Master Su secara serempak. Mereka berempat mengetahui berita kekalahan itu, dan mereka berlutut di depan Sulong dengan suasana hati yang tertekan. Tetua pertama, tetua kedua, dan tetua ketiga menundukkan kepala dan saling memandang, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya.